Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang penyakit tropis yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana perkembangan penyakit tropis yang ada di Indonesia. Perkembangan penyakit tropis di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi. Beberapa penyakit tropis endemik seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis, dan filariasis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Walaupun ada upaya penurunan angka kejadian melalui program pencegahan dan pengendalian, namun faktor-faktor seperti kondisi geografis, urbanisasi, mobilitas penduduk, dan perubahan iklim turut mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Misalnya, cuaca yang lebih panas dan lembab meningkatkan populasi nyamuk yang menjadi faktor penyakit seperti DBD dan juga malaria. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan upaya pemberantasan penyakit tropis dengan program imunisasi, pemberian obat massal, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada akses kesehatan di daerah terpencil, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu untuk ditingkatkan. Faktor penyebab penyebaran sendiri yaitu faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan keberadaan vektor seperti nyamuk sangat mempengaruhi penyebaran penyakit tropis. Selain itu, kondisi sosial ekonomi, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan juga menjadi faktor penentu. Edukasi tentang sanitasi dan pencegahan sangat penting dalam mengurangi resiko penyebaran. Salah satu contoh penyakit tropis di Indonesia yaitu demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah sering terjadi pada musim hujan ketika kondisi lingkungan yang lembab memfasilitasi perkembangan nyamuk tersebut. Gejala demam berdarah meliputi demam tinggi mendadak dan berkepanjangan, nyeri sendi, sakit kepala, ruam kulit, dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan pendarahan. Jika tidak ditangani dengan baik, DBD dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan internal atau syok dengue yang berpotensi fatal. Penyebaran DBD dapat dikendalikan dengan pemberantasan sarang nyamuk dan pencegahan gigitan nyamuk seperti dengan menggunakan kelambu, penggunaan obat anti nyamuk, serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari tempat perkembangbiakan nyamuk. Kesmas memiliki peran dalam hal ini, yaitu yang pertama, edukasi masyarakat. Bagaimana tenaga kesehatan masyarakat menyampaikan informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit tropis kepada masyarakat, seperti cara menjaga kesehatan lingkungan, pentingnya penggunaan kelambu atau obat nyamuk, serta pentingnya vaksinasi. Yang kedua, pemantauan surveillance. Tim kesehatan masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyakit di lapangan serta melaporkan data untuk analisis lebih lanjut demi atau guna menentukan strategi penggunaan yang tepat dan pencegahan yang tepat. Ketiga, pemberantasan vektor. Tenaga kesehatan masyarakat juga dapat terlibat dalam program pemberantasan vektor penyakit, misalnya dengan melakukan fogging atau pembagian larvasida untuk membasmi jentik nyamuk di daerah endemik. Terakhir, koordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Tenaga kesehatan masyarakat juga atau Kesmas juga dapat berperan dalam koordinasi antar lembaga kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, untuk memastikan program-program pengendalian penyakit tropis berjalan dengan efektif dan efisien. Kesimpulannya, penyakit tropis seperti demam berdarah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran. Upaya kesehatan masyarakat yang berfokus pada edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat akan membantu mengurangi dampak penyakit tropis terhadap kesehatan masyarakat. Demikian hasil presentasi saya, terima kasih.